Pemirsa, pasangan Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa serta Bagio Wahyono dan FX Suparjo mengikuti deklarasi Pilkada Damai. Kedua pasangan calon berjanji untuk berperan aktif menjaga stabilitas keamanan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dalam Pilkada Surakarta. Dua pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo mendeklarasikan Pilkada Damai yang patuh protokol kesehatan di depan Pasar Gede Solo Kamis pagi. Pasangan Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa serta pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo membacakan pernyataan deklarasi damai. Kedua pasangan calon ini juga berjanji mentaati protokol kesehatan COVID-19 selama menjalani tahapan pilkada. Bakal pasangan calon. Yang penting kita berkomitmen untuk menciptakan pilkada yang sehat, damai. Saya dan Pak Teguh juga berkomitmen untuk mentaati seluruh proses dan tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Dalam deklarasi ini, kedua pasangan bakal calon berjanji untuk berpartisipasi aktif menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban, termasuk berperan serta dalam penerapan protokol kesehatan untuk memutus penularan COVID-19. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. KPU Kota Medan memverifikasi ijazah masing-masing bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan. 4 tim mendatangi tiap-tiap sekolah bakal calon. KPU Kota Medan memverifikasi masing-masing bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Tiap sekolah mereka datangi sekolah bakal calon. Di antara sekolah SMA Negeri 3 Medan, Jalan Budi Kemasyarakatan yang merupakan sekolah Ahyar Nasution. Di SMA Negeri 3 Medan, pihak sekolah memperlihatkan dokumen yang menyatakan Ahyar Nasution tamat sekolah tahun 1986. Seusia ini mungkin punya. Empat tim memverifikasi ijazah bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Untuk Ahyar di SMA Negeri 3 Medan, sedangkan untuk Bobi Nasution di SMA Negeri 9 Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Verifikasi dokumen ijazah bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan dilakukan hingga tanggal 12 September nanti, sementara hasilnya diumumkan 14 September 2020. Di SMA Negeri 3 atas nama Bapak Slon Ahyar Nasution terkait dengan ijazah beliau ya. Nah, tadi kita sudah bertemu dengan pihak kepala sekolah dan jajaran KTU-nya untuk memverifikasi ijazah Pak Ahyar Nasution ya, terkait dengan apakah beliau memang alumni di sini dan sekolahnya masih eksis dan seterusnya. Termasuk kita tadi melihat buku besar alumni, registrasi dan abjad ya, yang ternyata alhamdulillah ada semua ya atas nama Ahyar Nasution. Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat melarang seluruh bakal pasangan calon kepala daerah di 8 kota dan kabupaten yang bertarung di pilkada untuk berkampanye secara tatap muka. Larangan diterapkan guna mencegah penyebaran COVID-19 di tengah pesta demokrasi. Pelaksanaan Pilkada Jawa Barat 2020 digelar di tengah pandemi COVID-19. 25 bakal pasangan calon akan bertarung untuk menjadi kepala daerah di 8 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Hal inilah yang membuat Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat melarang seluruh bakal pasangan calon kepala daerah untuk berkampanye secara tatap muka dengan para pendukungnya. Menurut Ketua KPU Jawa Barat Rifki Ali Mubarok, kampanye sebaiknya dilakukan secara virtual. Diupayakan dilakukan secara virtual. Jadi rapat umum ada, namun dilakukan secara virtual, secara media daring. Kalaupun harus tatap muka, maka itu dilaksanakan di zona hijau. Nah, kondisi di Jawa Barat di 8 kota kabupaten ini kan kondisinya semuanya zona kuning. Bahkan ada yang zona merah. Tidak ada yang zona hijau, maka bisa dipastikan kampanye rapat umum tidak bisa digelar dengan cara tatap muka. Apalagi hampir seluruh wilayah Jawa Barat masuk dalam zona merah. KPU Jawa Barat juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memantau calon kepala daerah yang akan melaksanakan kampanye di tengah pandemi.
Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi memeriksa 128 saksi terkait kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Para saksi terdiri dari petugas kebersihan, office boy, hingga karyawan dan pegawai Kejaksaan Agung. Tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya telah menyelesaikan tahapan olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan barang bukti berupa sampel lokasi kebakaran, serta memeriksa rekaman CCTV yang masih menunggu analisa tim Pusat Laboratorium Forensik Polri. Sejauh ini kepolisian belum dapat memastikan apa penyebab utama kebakaran dan apakah ada unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran kantor Kejaksaan Agung 22 Agustus silam. Jadi tim yang diketuai oleh Kabar Eskrim dengan dibantu oleh Polda Metro Jaya Jadi bahwa sampai saat ini kita sudah selesai melakukan olah TKP. Dan kita sementara ini sudah selesai juga untuk pengambilan sampel untuk barang bukti. Dan sejauh ini sampai saat ini sudah 128 saksi. Yaitu ada saksi dari cleaning service, dari office boy, dan juga ada dari karyawan kejaksaan dan atau pegawai kejaksaan. Ya tentunya ini kita masih menunggu daripada hasil laboratorium forensik lapor. Kantor Kejaksaan Agung terbakar pada Sabtu 22 Agustus 2020 lalu. Api mulai berkobar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat dan baru bisa dipadamkan 11 jam kemudian. Diketahui api berasal dari lantai 6 yang merupakan bagian kepegawaian dan meluas hingga api melalap seluruh gedung. Gedung yang terbakar merupakan kantor para pimpinan Kejaksaan Agung, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi yang kini berkantor sementara di Badan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung di Ragunan, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Edmond Dantes, iNews melaporkan. Kebakaran kantor Kejaksaan sempat menimbulkan beragam spekulasi antara sengaja atau musibah. Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menduga data rekaman CCTV oknum jaksa di kasus suap Joko Chandra bisa hilang karena ikut terbakar. Ini ruang kerja Pak Jaksa Agung. Kondisi di dalam terlihat sudah rata. Ini adalah salah satu sisi yang disebut-sebut ruang Jaksa Agung yang hangus terbakar akhir Agustus lalu. Ada di lantai 2 gedung utama, ruang Jaksa Agung berdampingan dengan ruang Wakil Jaksa Agung. Dan di ujung, ketika kecurigaan mencuat, Wakil Jaksa Agung meminta masyarakat tidak membuat spekulasi penyebab kebakaran. Apalagi gedung utama yang terbakar bukan tempat penyimpanan data, tindak pidana umum dan pidana korupsi. Kita tidak boleh memberikan berita yang sifatnya spekulasi, bahwa gedung itu adalah gedung utama yang bukan tempatnya penyimpanan berkas perkara. Jadi tolong, saya juga berharap pada rekan-rekan ICW, begitu, untuk rekan-rekan yang lain sebagai pengamat, bantu kami untuk bisa bekerja dengan baik, kemudian tunggu dan sabar bagaimana hasil dari laboratorium forensik. Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI menyebut bisa saja data sejumlah tindak pidana dan tindak korupsi aman. Namun kebakaran ini setidaknya membuat data sejumlah CCTV terutama di lantai 3 hilang. MAKI menyebut data CCTV sangat penting mengembangkan kasus suap yang sedang disangkakan kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam kasus Joko Chandra.
itu setidaknya merekam kegiatan oknum jaksa Pinangki yang sudah ditetapkan tersangka, bahwa dia ketemu orang, didatangi orang yang diduga itu titik awal untuk mengurusi Joko Chandra. Orang tersebut inisialnya R dan sudah dipanggil sebagai saksi. Kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung diduga muncul pertama kali dari lantai 6. Hari itu, 3 pekerja memasang wallpaper dan parket di aula lantai 6. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bakor Pakem Kabupaten Garut merekomendasikan kasus paguyuban Tunggal Rahayu diproses secara hukum. Rekomendasi ini diambil karena paguyuban Tunggal Rahayu mengubah lambang negara serta mencetak uang sendiri. Di kantor Kejaksaan Negeri Garut, Jawa Barat, Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan atau Bapor Pakem Kabupaten Garut, Jawa Barat menggelar rapat koordinasi menyingkapi organisasi paguyuban Tunggal Rahayu. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Bakor Pakem yang sekaligus Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Sugeng Haryadi ini dilakukan secara tertutup. Rapat membahas terkait organisasi paguyuban Tunggal Rahayu yang dianggap menyimpang dan melecehkan lambang negara. Hasilnya adalah bahwa aliran tersebut atau Tunggal Rahayu tersebut, satu, belum terdaftar atau belum terdaftar di Kesbangpol. Yang kedua, bahwa permasalahan adanya simbol negara kita atau lambang negara kita, yaitu burung Garuda yang disimpangi tersebut, terus adanya uang yang beredar di kalangan mereka, dan juga ada kalimat-kalimat basmalah yang disimpangi dengan ditawai alif dan lam, itu berdasarkan pembahasan yang tadi di bawah kerana penegakan hukum. Rekomendasi ini akan disampaikan ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan pasal yang dilanggar. Dari Garut, Jawa Barat, I. Solihin, iNews melaporkan. Warga mengantre dan berdesakan demi mengajukan berkas persyaratan bantuan 2,4 juta rupiah. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut ini.